Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiiyah. Ini nama channel saya. Ya. Terus saya ingin membahas ini cara membuat ya. Sebelumnya nanti bisa dicek di channel saya. Itu ada publikasi saya yang saya lakukan di conference internasional, namanya conference adalah iKompas ini, Kompas, dan di situ terkait prediksi menggunakan web Django ya. Langsung saya mulai. Langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama, ini saya ada nih ya, ada folder, buat dulu folder. Nah, ini apa ini? Nah, saya agak kesusahan ini. Ini apa? Pakai mouse pen. Di sini ada folder padi. Folder padi ini terdiri dari file dataset sama ada file IPYNB. File dataset ini yaitu file CSV. File CSV ini sebelumnya datanya diambil dari Google Form. Nah, Google Form-nya saya share di Kabupaten Lamongan. Ya, saya share di Kabupaten Lamongan. Mohon maaf. Kemudian saya baca untuk melakukan training. Jadi tujuannya file IPYNB ini apa? File IPYNB ini untuk melakukan training data yang saya punya ini, dataset ini. Saya lakukan training. Nanti hasil dari trainingnya itu dievaluasi, atau hasil dari training itu biasanya adalah modelnya dievaluasi. Nanti kalau hasilnya bagus, kita langsung membuat sebuah web yang digunakan untuk prediksi. Nah, yang diprediksi apa? Ini dari judulnya adalah padi, yaitu terkait hasil panen padi. Nah, hasil panen padi. Nah, model yang kita buat apa? Ini adalah proses training itu menghasilkan model. Nah, metodenya apa? Kalau ini kasusnya adalah output nanti angka. Jadi saya menggunakan metode backpropagation. Nanti hasil outputnya berupa angka. Nah, terus setelah kita jelaskan seperti ini, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya ini ya, dataset saya tadi. Dataset saya ini. Nah, ini datasetnya. Saya simpan dengan data.csv. Data ini terdiri banyak kolom. Nah, harus kita tentukan ya. Kita harus tahu ini. Harus tahu X-nya itu berarti variabel input. Inputnya variabel input. Terus harus tahu juga variabel outputnya Y, yaitu variabel output. Harus tahu apa outputnya. Nah, kalau kasus saya ini Y-nya adalah hasil panen padi. Hasil panen padi. Nah, sedangkan X-nya ini apa saja? Kolom-kolom X ini ada sebanyak 4 kolom, yaitu mulai dari jarak panennya, terus jarak tanam. Jadi misalkan tanaman padi satu dengan padi yang lain itu jaraknya berapa dalam satuan sentimeter ini, dalam satuan sentimeter. Kemudian jenis pupuknya apa, jenis padinya apa,
berapa kali memupuk, berapa kali pupuknya berapa kali. Nah, kalau sudah kita baca data X dan Y-nya, berikutnya kita bagi nih, trend split. Trend split di sini membagi data training dan data test, di mana total data itu sekitar 900 berapa gitu. Asalnya data yang dari Google Form itu sekitar 1000. Akan tetapi saya olah dulu tinggal sekitar anggap aja 900 gitu ya. Anggap 900. Nah, data ini kemudian saya bagi. Saya pakai trainingnya 90% dari total datanya. Sedangkan testingnya ini 10%. Nah, karena tadi saya ngomong metode yang saya pakai adalah backpropagation. Nah, metode backpropagation ini berarti kita harus membuat arsitektur. Ini proses membuat arsitektur, dimana ini adalah variabel inputnya, ada berapa. Terus ini hidden layer pertama, hidden layer kedua, hidden layer ketiga. Berarti ini sudah tidak backpropagation. Kenapa? Karena hidden layernya, kalau backpropagation, hidden layernya itu hanya satu hidden layernya. Nah, sedangkan di hidden layer saya ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, berarti anggap ini sebagai deep learning. Nah, menggunakan deep learning. Ini ya, deep learning. Terus, selanjutnya, ini apa? Layer output sekarang. Layer outputnya di sini. Layer outputnya ada 1 node. Kenapa? Karena kalau prediksi outputnya angka, maka di sini hanya cukup 1 saja. Ini prediksi outputnya angka. Dan kenapa di sini tidak ada aktivasi? Karena biar nanti outputnya langsung dalam bentuk angka. Tidak perlu dilakukan probabilitas. Jadi fungsinya aktivasi itu menghasilkan probabilitas seperti itu. Ini sudah selesai membuat arsitekturnya. Berikutnya ini kita tentukan mulai dari nilai perhitungan error sama nilai learning rate-nya. Ini adalah proses learning rate. Ingat, kalau kita melakukan prediksi outputnya angka, berarti nilai error itu kita gunakannya tidak yang seperti binary kategorikal kayak gitu, bukan binary cross entropy, categorical cross entropy, bukan seperti itu. Tapi sesuaikan, outputnya angka, berarti apa aja yang bisa digunakan, bisa Mae kepanjangannya mean absolute error, bisa MSE, mean square error, ada yang lainnya lagi. Dan kita bisa cek nanti apa saja nilai loss untuk data yang berupa angka. Bisa langsung dicek di TensorFlow, di webnya. Nah, ini di webnya TensorFlow. Oke, udah ya. Terus kita lakukan training di sini, data X dan Y-nya harus ada karena kita proses training itu harus tahu X-nya apa, labelnya apa. Terus berapa kali? Karena kalau training itu akan melakukan iterasi sebanyak berapa kali, setiap satu kalinya itu akan baca berapa data yang di baris trainingnya ini, data trainingnya ini, seperti itu. Ini sudah selesai, maka berikutnya akan menghasilkan model, ya, akan menghasilkan model yang kita gunakan itulah yang nanti yang dipakai untuk membuat webnya. Nah, langkah selanjutnya saya terangkan dalam bentuk ini. Ini adalah folder Django-nya. Jadi langkahnya saya buka Anaconda. Enggak mau ya. Saya bukanya Anaconda. Buka Anaconda yang dalam bentuk PROM ini. Anaconda PROM. Saya taruh di sebelah sini. Saya tadi web Django-nya itu namanya Conference IOP. Kalau kita sudah ada, sebenarnya tinggal langsung pindah ke foldernya. Tapi kalau belum, ya, kalau belum berarti kita harus memulai dari sini. Cara membuatnya bagaimana? Tulis dengan perintah. Ini catatannya. Langkah pertama, kita buka Anaconda PROM. Boleh yang run administrator, boleh yang tidak. Ini saran aja kalau mau pakai yang run administrator.
Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, di intinya buka Anaconda aja. Kemudian kalau belum install Django, silakan diinstal Django-nya. Kalau sudah install nanti langsung ini tadi nama project saya adalah sesuai di namanya ini tadi, yaitu ini ya, Conference IOP. Nah, kalau sudah kita caranya ini ya, cara menuliskan yaitu Django admin start project. Nah, kalau sudah membuat projectnya, berikutnya kita pindah ke projectnya ini dengan menulis cd nama project. Nah, ini yang saya tulis ya, karena saya sudah ada projectnya, tinggal cd Conference IOP. Nah, saya salah nulis, mohon maaf. Bentar saya cek. Convert IOP. Convert IOP. Oke, sudah. Berikutnya ikuti perintah ini. Jika kita sudah membuat app ini, cara membuat app-nya. App itu untuk ini ya, untuk tampilan di interface webnya. Nah, tampilan di interface webnya. Kalau sudah membuat, maka ini tidak perlu ditulis. Kalau belum, ini silakan ditulis perintah ini. Nah, kemudian atau dengan cara kayak gini juga bisa. Python, ada kok perintah lainnya. Python manage.py start app. Ya, ini perintah yang lain. Nah, terus di dalamnya folder. Ini apa aja? Saya tampilkan foldernya. Di dalamnya ini terdiri banyak folder. Foldernya nggak beda jauh kalau kita membuat di Flash ya. Cuma di Flash itu lebih sedikit, yaitu hanya cukup template sama web Python-nya untuk menampilkan di interface-nya. Nah, sedangkan ini banyak, mulai dari template untuk tampilan interface dan ini file Python-nya untuk membuat view. Ini di view nanti menampilkan apa ya, istilahnya itu kayak mengelutkan antara indeks tampilan utama dengan Python-nya, mulai dari model-modelnya itu di sini. Saya tampilkan dalam ini Visual Code. Sebentar, masih proses. Nah, ini kan kita tadi sudah punya model. Modelnya kita simpan, terus nanti kita panggil modelnya ya. Modelnya kalau tadi tema saya adalah back propagation ya, temanya adalah back propagation, sehingga model yang kita simpan itu harus dalam bentuk H5 ini. Nah, ini modelnya tadi yang kita punya dari trainingnya, kita simpan terus ditaruh di folder model. Jadi folder projectnya itu kan terdiri dari ini ya, template, mulai, model. Nah, model yang ini itu untuk nyimpen modelnya. Nah, ini ada dua, tinggal milih nanti hasil MSE yang terbagus mana waktu evaluasi. Saya ini ada dua karena saya nyoba dengan cara apa, model pertama hasil MSE nya lebih kecil, cara kedua lebih kecil lagi, makanya akhirnya saya simpan dua. Oke, nanti tinggal merubah di sini. Nah, ini modelnya. Terus file utama di indeks halaman utama tadi kan kita inputkan. Nah, interface-nya apa itu kita inputkan. Nah, ini terus kita ambil ya, kita ambil. Jadi tampilan indeks pertamanya sama seperti kalau kita nulis file HTML biasa. Nah, kayak gini. Ada proses untuk interface inputkan. Ini input area, luas tanahnya, terus ini jarak, terus ini tipe dari padi, kemudian ini berapa kali kita melakukan istilahnya apa ya, mupuk. Nah, fertilize itu mupuk, terus jenis pupuknya apa ini. Udah, nanti dibaca di sini, diambil karena ada formnya tadi. Ini request post, formnya pakai post, intinya diambil, terus nanti dibaca ini sebagai age-nya.
Terus model yang kita punya tadi dipanggil, ini namanya model ini, terus diprediksi, ini proses prediksinya, hasilnya ditampilkan di file, ini namanya file result HTML di variabel result. Jadi kalau kita cek, ini ada HTML result itu untuk menampilkan hasil. Di sini juga ada, nah ini hasilnya, di sini hasil prediksi, ini tampil resultnya. Ini namanya bahasa Jinja. Saya tidak bisa menjelaskan terkait penulisan bahasa Jinja secara detail, tapi intinya kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan cara membuat suatu web Django machine learning ya. Yang saya tekankan adalah sebenarnya baik menggunakan Django ataupun Flash, sama langkah-langkahnya, yaitu bisa saya tuliskan di sini. Saya tuliskan yang pertama yaitu buat dataset. Sudah ada datasetnya, terus tentukan apa variabel X dan variabel Y. Kalau sudah, bagi data menjadi data training dan data tes. Data tes itu untuk menguji atau mengevaluasi hasil model kita. Kemudian kita buat model. Membuat model ini yaitu terkait melakukan training. Trainingnya tergantung metodenya. Metode apa? Apakah menggunakan metode machine learning? Contoh, misalkan kalau outputnya angka, misal. Yang saya taruh bawahnya, misalkan output angka, maaf salah penulisan, angka, maka di sini pilihannya metode apa? Metodenya bisa menggunakan regresi linier, bisa menggunakan SVR itu support vector regression, atau bisa menggunakan backpropagation atau yang lainnya. Boleh. Biasanya saya menggunakan ini. Tapi di penjelasan waktu saya ikut pelatihan itu menggunakan decision tree juga bisa, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya belum pernah mencoba melakukan penelitian tersebut. Itu alasannya. Terus, kalau sudah membuat modelnya, nanti model dievaluasi dan disimpan. Cara mengevaluasinya ya tadi ini, bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan, kalau outputnya angka ya MAE, ini ya evaluasinya. MAE, MSE, MAPE, dan sebagainya. Saya nggak hafal semua ya, tidak menghafal semua. Terus kalau sudah, baru kita membuat web. Ini saya terangkannya menggunakan Django. Kalau menggunakan Django, tadi perintah-perintahnya saya tampilkan di sini sudah dalam penjelasan ya. Kalau belum menginstal Django ya, install dulu Django-nya. Kalau sudah diinstal Django-nya, langsung kita nanti membuat project-nya. Buat project. Nah, setelah buat project, kita ke folder project-nya. Ini semua perintahnya ditulis di Anaconda Prom ya. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Kalau saya lebih suka pakai Anaconda Prom. Nah, nanti di sini tinggal membuat indeks HTML-nya. Ini untuk interface-nya. Terus kalau butuh untuk menampilkan hasil ya berarti silakan dibuat di result.html. Kalau merasa tidak perlu dijadikan satu, monggo. Terus nanti cara runningnya gimana? Ini saya buka di common Anaconda-nya. Cara runningnya yaitu python.manage.py run server. Ini proses merunning. Nanti dapat link URL-nya
IP address-nya itu bisa dipakai untuk uji coba web testingnya. Masih proses. Ini ya, link HTTP-nya, HTTP 127.001.8000. Saya buka di sini. HTTP 127.000, maaf, 001 berapa tadi ya, 8.000. Udah, ini tampilannya. Kita inputkan. Oh, jumlah areanya ini dalam bentuk meter persegi, misalkan 80 meter persegi, jaraknya misalkan 5 cm, tipe 2. Ini penjelasannya ada di artikel. Nanti kalau artikelnya sudah dalam bentuk proceeding bisa dicek ya di artikel, apa judulnya, pokoknya kayak gini, Django Web for Prediction. Saya lanjut ke sini, misalkan berapa kali kita melakukan, misalkan saya lakukan pupuknya 4 kali, terus tipe ininya misalkan saya pilih 3. Oke, saya prediksi, ini hasilnya. Jadi ini dalam satuan kuintal, jadi dapatnya 6 kuintal, sekian. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau butuh penjelasan lebih detail, saya ada jasa namanya Nayavada Academic. Mohon maaf ya, saya ikut iklan. Jasa ini yaitu kursus secara privat individu, mulai dari terkait machine learning atau data mining. Jadi kalau mau lebih jelasnya silahkan, ini ada paket-paketnya. Kalau ingin per pertemuan sendiri terkait kasus kita boleh, yaitu per jamnya, atau satu pertemuannya 60 menit, terus harganya 60.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau videonya ada kepotong-potong, kurang jelas atau apa. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.